Oleh karena itu, maka di sini disebutkan di antara perkara-perkara yang dapat menolak ya musuh ketika menyerang, ya, walaysa lahu syai'un yaruddu anhu fa inna dzikrallahi wa ta'atihi was sadaqah wa irsyadal jahil wal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa wiqayatun taruddu 'anil 'abdi wa bimanzilatil quwwah allati taruddu al marad tuqawimuhu. Ya. Karena sesungguhnya yang dapat menolak dari semua itu atau perisai atau benteng ini zikir kepada Allah, taat kepada Allah tabaraka wa taala, bersedekah, ya, membimbing yakni orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini merupakan wiqayah, perisai. Ini merupakan tameng yang dapat menolak seorang hamba dari kebinasaan. Ya, maka kata mu'allif, wiqayah ini, ya, perisai ini tidak ubahnya seperti bimanzilatil quwwah allati taruddu al marad tuqawimuhu. Ya, maka perisai ini yang namanya ketaatan kepada Allah, zikir kepada Allah dan seterusnya, ya, ini tidak ubahnya seperti apa? Imun yang ada pada tubuh seseorang, imunitas. Ya, makin kuat imunnya, maka makin dia dapat menolak penyakit. Sekaligus apa? Mengkanter, ya, mengokohkan fisiknya. Imunitas menolak sekaligus dia menjadi kuat. Ya. Maka dibacakan isi kalau kita secara hissi, artinya sekarang kita dalam ujian Allah dengan wabah corona, ya, imun dalam artian imun secara hissi, seseorang makan yang bergizi, ya kan, atau makan makanan yang syar'i seperti korma, kemudian habas sauda, madu, air zam-zam, ya, ini hendaknya dilakukan oleh seorang. Akan tapi perisai yang secara syar'i adalah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala, karena semua itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Maka meminta kepada zat yang maha memberi dan yang menolak. Faiza saqatat al-quwwah ghalaba waridul marad fakana al-halak fala budda lil 'abdi min syai'in yaruddu anhu. Ya, maka apabila imunitas itu enggak kuat, ya, saqatat, lemah, maka yang menang apa? Yang menang penyakit. Penyakit malah masuk, ya. Penyakit malah masuk. Fakanal halak, maka kebinasaanlah yang akan diperoleh oleh orang yang lemah imunitasnya, ya. Artinya imannya lemah, maka ini akan seseorang akan binasa. Fala budda lil 'abdi min syai'in yaruddu, maka wajib, ya, wajib atas seseorang agar dia selamat, dia harus memiliki sesuatu yang dapat menolak dari berbagai macam musibah, malapetaka yang dapat membinasakan dirinya, ya. فإن الموجب السيئة والحسنات تتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى كما تقدم، فإن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا
wal imanu qaulun wa amalun fabihasbi quwwatil iman yakunu ad-daf'u wallahu al-musta'an. Ya. Maka kata mu'allif di sini, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, maka wajib, ya, wajib seseorang, ya, memiliki perisai, memiliki wiqayah, ya, dengan tujuan apa? Untuk mengkanter semua bentuk keburukan, ya, yang akan membinasakan dirinya, ya. Karena apa? Kata mu'allif di sini, karena penyebab datangnya keburukan, ya, penyebab datangnya keburukan bahkan kebaikan itu saling apa? Tadadafa, saling kontradiksi, saling berlawanan, ya. Maka kata beliau, makin kuat sesuatu yang berkuasa, makin dia menang, ya. Wa yakunul hukmul ghalib kama taqaddam. Jadi siapa saja yang memiliki, artinya ketika keburukannya lebih kuat, maka keburukan yang menang. Artinya ketika pelaku maksiat, dia lebih dominan maksiatnya, ya, apakah kebaikan akan menang? Kalah. Sebaliknya ketika dia senantiasa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, maka pasti Allah akan menolong dirinya, pasti dia akan menang. Maka di sini kata mu'allif, siapa yang kuat maka dia pemenangnya, ya, sebagaimana telah disebutkan pada bahasan yang lalu. Maka sini kata mu'allif, jika sisi kebaikannya kuat, maka pertahanannya pun akan menjadi kuat, ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala di sini mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala membela orang-orang beriman, ya. Allah membela orang beriman. Tentu iman orang itu yang tidak hanya sekedar pengakuan beriman, enggak. Sebagaimana telah kita bahas, ya, al-imanu qaul iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan wa afal bil arkan. Itu iman yang kita fahami. Iman menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Iman yang benar demikian. Tidaklah iman hanya sekedar tasdiq bil qalbi, cukup iman itu dibenarkan dalam hati, ya. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa iman itu cukup dibenarkan dalam hati, maka ini adalah imannya orang-orang yang difahami orang Murji'ah, ya. Karena kata mereka, iman itu la yazidu wa yanqus bisabil ma'siyah aw ta'ah, ya. Kata mereka orang Murji'ah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ketika dia taat tidak bertambah, ketika dia bermaksiat tidak berkurang. Ini iman yang seperti apa? Ini naudzubillah. Sehingga mereka beranggapan imannya iblis dengan imannya malaikat sama. Imannya para ulama, imannya kiai dengan imannya pelaku zina sama. Ini akidah Murji'ah, ya. Maka harus syamil ketika seseorang memahami iman. Iman tasdiq bil qalbi, dibenarkan hati kita membenarkan terhadap apa yang kita imani, iya. Kemudian setelah kita benarkan, an-nutqu bil lisan, lisan kita berucap, ya. Kita benarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentunya kita fahami, ya, makna dan rukunnya, syurutnya. Kemudian amalun bil jawarih, iman itu diamalkan dengan anggota tubuh, ya. Amal itu iman itu diwujudkan amal dengan anggota tubuh. Ketika diperintahkan salat, dia bergerak, anggota tubuh bergerak. Ketika diperintahkan bersedekah, hartanya
dia keluarkan. Nah, ini iman yang benar. Ya. Tidak lalu juga seperti imannya orang-orang Khawarij, ya. Bahwasanya ketika pelaku dosa besar, siapa saja yang melakukan dosa besar, maka dia keluar dari iman. Ini juga salah besar. Ya, akidah Khawarij. Ya. Siapa mereka ini? Apakah orang yang Islam? Ya, Islam. Siapa mereka? Mereka juga berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, hadis. Tapi tatkala mereka memahami Al-Quran dan hadis menurut ra'yu mereka, akal mereka, nafsu mereka, tidak mereka pahami sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka keliru mereka memahami itu. Ya. Ya, mereka yang dikhabarkan Rasulullah SAW kilabun nar, anjing-anjing api neraka. Ya, betapa tidak. Bahkan hari ini muncul banyak manusia yang orang-orang yang mengaku Islam yang mudah mengkafirkan saudaranya. Gara-gara apa? Misalnya berzina, mencuri, membunuh, atau tidak salat. Mudah mengkafirkan. Ya. Maka ini hati-hati tentunya. Harus belajar yang benar, jangan sampai belajar sembarangan. Karena apa? Ada kelompok di antara kaum muslimin yang memiliki pemahaman seperti ini, ya, yang sering kita lihat orang yang suka ngebom, yang semisalnya, ya. Ini di antara bentuk penerapan iman yang keliru.